Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Berawal dari kekhawatiran rusaknya keindahan tempat wisata Bukit Lawang dan lingkungan sekitarnya karena sampah yang tidak terkelola, membuat seorang anak muda di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara bersama dengan komunitasnya aktif mengedukasi masyarakat luas tentang bahaya berbagai jenis limbah dan mengolahnya menjadi ekobrik. Menurut data dari World Population Review, Indonesia termasuk 10 negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan termasuk hal yang menyebabkan sampah dan kerusakan lingkungan semakin meningkat. Hal inilah yang membuat sosok Namira Purba, seorang anak muda dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tergerak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pun mendirikan komunitas Sayap Proyek Indonesia. Mira, begitu ia akrab disapa bersama komunitasnya, rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di Bukit Lawang mengenai sampah dan lingkungan. Selain itu, Mira turut membuat ekobrik sebagai bentuk daur ulang sampah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pengganti bahan bangunan. Mengadakan bank sampah dan hasilnya dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat. Dengan upaya ini, ia berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Namira Purba, aktivis penggiat lingkungan. Selamat siang, Namira, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, Mas. Oke, Namira, ini unik sekali ya mengajak masyarakat untuk peduli akan lingkungan, membuat ekobrik begitu ya. Tapi sebelum ke sana, Ya, Namira, pertama kali pasti Anda berpikir tentang bagaimana pengolahan sampah di sana. Kalau kondisinya seperti apa di sana, Namira? nah karena kalau di sini kondisinya kan daerah tempat kita melakukan aktivitas itu di daerah objek pariwisata yang memang 70% masyarakatnya itu menggantungkan kehidupan melalui sektor pariwisata. Oke. Tapi keadaan masyarakatnya itu belum yang 100% aware gitu, Mas, terhadap lingkungan. Kebanyakan berarti sampah-sampahnya dari aktivitas pariwisata dong, Mbak Namira ya? Bisa dibilang, jadi kita senang dengan tingkat kunjungan yang begitu ramai di sini karena banyak ekonomi yang tertolong, tapi dari tingkat kunjungan yang tinggi itu banyak juga sampah yang tertinggal dan kurang terkelola. Oh, berarti berarti tingkat sampah yang tinggi tapi sistem pengolahannya belum belum memadai begitu ya, sehingga banyak sampah yang menumpuk. Benar, belum belum memadai lah kalau untuk pengelolaan waste management ya di sini. Hmm, itulah yang membuat Anda tergerak untuk mengajak masyarakat membuat ekobrik. Bisa Ya, diceritakan awal mulanya benar. ini bagaimana akhirnya Anda melihat hal ini harus dilakukan segera gitu? Apa yang menjadi urgensi? Yang menjadi urgensi karena kembali lagi bisa saya bilang 70% masyarakat di Bukit Lawang sendiri menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Jadi kalau Ya. daerah tourism ini tidak kita jaga dari sekarang, bagaimana? Karena kita menggantungkan hidup kita kan di alam. Kalau alam tanpa manusia masih bisa hidup, tapi manusia tanpa alam itu tidak bisa hidup. Jadi step by step kita buat komunitas di sini bersama teman-teman di sini. Ada banyak tim juga yang dari luar negeri, mereka mau bantu volunteer, ada tim Project Kunci Jerman. Jadi kita berkolaborasi lah untuk membantu masyarakat mengedukasi dan juga membangun suatu organisasi. Tadi ini ya menarik sekali kutipannya. Alam tanpa manusia bisa hidup, manusia tanpa alam tidak bisa hidup. Maka dari itu, Namira dan teman-teman melakukan gerakan begitu ya, mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satunya membuat kegiatan ekobrik. Lalu, mengapa Benar. ekobrik yang dipilih? Mengapa sistem pengolahan sampah ekobrik yang dipilih, Kak Namira? Nah, karena di sini kan kebanyakan sampahnya itu sampah anorganik ya, khususnya kayak plastik. Kami Ya. bilangnya di sini soft plastik. Nah, kalau kita sekedar mengedukasi masyarakat tanpa memberikan benefit kepada mereka, itu sedikit sulit untuk mengeksplain kepada masyarakat. Jadi, sembari kita mensosialisasikan kepada masyarakat, kita juga membantu mereka nih di sisi ekonomi dengan mengajak mereka jadi member bank sampah atau Ya. mereka dapat ibu-ibu tuh rumah dapat membuat ekobrik sebagai uang tambahan. Nah,
Kalau EcoBrick sendiri mungkin banyak yang belum tahu tentang sistem pengolahan sampah EcoBrick. EcoBrick sendiri itu apa sih, Kak Namira? Terus manfaatnya apa saja, Kak Namira? Oke, jadi basisnya itu EcoBrick itu kita jadikan sebagai storage sampah plastiknya daripada Ya. cuma end up di landfill karena kita kan melakukan aksi bersih. Jadi plastik-plastik tersebut biasanya kita storage di kemasan air mineral. Jadi Oh. seperti batar bukan, ya kita menggunakannya untuk membangun bangunan di desa daur ulang. Oh, kalau bisa menjadi bahan baku bangunan? Iya benar-benar. Oke, oke. Tapi apakah melalui proses yang panjang atau pengolahan ini cukup singkat sehingga pemilihan EcoBrick ini dirasa-rasa tepat untuk tadi kan Mbak Kanamira juga menyampaikan bisa menghasilkan cuan gitu ke masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau pembuatan EcoBrick itu sendiri kita benar-benar padat EcoBricknya, tidak bisa yang asal-asal dengan syarat EcoBricknya itu minimal berat 500 gram. Tapi kebanyakan Ya. ibu-ibu di sini buat 600 sampai 700 gram untuk menjadi bahan bangunan dengan EcoBricknya tuh harus benar-benar plastiknya sudah dicuci dan dibersihkan, tidak bisa plastik kotor begitu, Mas. Banyak nggak masyarakat yang akhirnya tertarik untuk aktif dalam kegiatan ini? Kalau membuat EcoBrick sendiri banyak sekali minat masyarakat. Kita tuh sekarang sudah dikurangi. Dalam 1 bulan itu biasanya itu bisa 3.000 EcoBrick mereka buat. Kalau untuk member bank sampah sendiri kita ada 355 member bank sampah. Nah, setelah menemukan solusinya, melakukan pengolahan sampah di sekitar daerah wisata, lalu bagaimana kondisi sampah di sana? Sampah di sini bisa dibilang cukup kurang ya, karena yang kita galakkan itu bagaimana masyarakat tidak membakar sampah dan tidak membuang sampah ke sungai. Jadi dengan begitu banyaknya member bank sampah, berarti kita bisa lihat presentasinya masyarakat sudah banyak yang aware mengenai sampah. Tapi kan tidak sedikit Mbak yang juga belum peka terhadap lingkungan, belum peka terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana sih Namira dan teman-teman ini memberikan pemahaman terkait bagaimana masyarakat harus peduli terhadap lingkungan sendiri? Nah, kita karena di sini kita juga ada kegiatan edukasi, Ya. karena terkadang kalau kita cuma sekedar mensosialisasikan kepada ibu-ibu tuh kurang masuk dan tidak segampang itu untuk mensosialisasikan dan turun langsung ke masyarakat. Kita punya metode mengedukasi kepada anak-anak mereka, kita memberikan pendidikan lingkungan dan bahasa Inggris gratis. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu menjadi agen-agen perubahan, menyampaikan langsung kepada orang tuanya yang mungkin lebih gampang dicerna dan diterima dari orang tua, dari anak-anaknya ke orang tua daripada melalui mulut-mulut kita. Oh gitu, unik sekali ya. Membuat edukasi kepada anak-anak, begitu melakukan pendekatan secara langsung, dan juga menyampaikan pesan-pesan bagaimana kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Susah nggak sih Mbak ngajak masyarakat untuk mau melakukan kegiatan tersebut? Kalau dibilang susah ya susah, dibilang gampang banget ya nggak gampang banget juga, karena setiap kegiatan pasti ada obstacle, ada strugglesnya juga. Tapi dari rintangan-rintangan tersebut, alhamdulillah terlewati dan penuh rasa syukur dan rasa sabar juga ke masyarakat karena apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan desa sendiri, kampung sendiri, gitu Mas. Baik, kalau Namira dan juga teman-teman apakah punya mimpi kegiatan ini, gerakan ini memiliki eskalasi yang lebih luas? Kalau mimpi kita bersama teman-teman di sini untuk membangun desa daur ulang terbesar di dunia, di mana memang bahan bangunan itu dari EcoBrick, dan di desa daur ulang ini memang betul-betul digunakan untuk umum lah, kira-kira untuk edukasi adik-adik di sini, anak-anak di sini secara gratis kita mengedukasi. Jadi kayak role model lah, khususnya besar harapan kami menjadi role model di persampahan di Indonesia kalau sampah itu juga punya value. Oke, luar biasa sekali ya. Menjadi desa terbesar pengolahan sampah daur ulang begitu ya. Ini mimpi ini semoga bisa tercapai dengan beberapa proyeksi yang mungkin juga sudah disiapkan. Apa saja Mbak Namira kegiatan ke depan? Nah, di sini kita ada beberapa divisi. Kita juga ada divisi konservasi yang sembari kita juga mengeduket masyarakat mengenai sampah, kita juga melakukan penanaman pohon di area buffer zone karena di sini juga kerap terjadi, namanya kita dekat ya sama Taman Nasional Gunung Leuser, kerap terjadi kayak human and animal conflict, tapi kita juga menanam pohon di sekitar sini. Jadi ada divisi konservasi, divisi waste management, volunteering. Jadi kita juga terima teman-teman yang mau membantu sebagai tenaga sukarelawan di sini. Terakhir, Mbak Namira,
mungkin juga ingin memberikan pesan kepada teman-teman muda, kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Singkat saja. Oke, sebagai generasi muda ya tentunya kita populasi Gen Z itu pasti jauh lebih tinggi, bisa ada 72 juta lebih yang anak muda di sini. Jadi menurut saya tuh nasib bumi ada di tangan pemuda. Bagaimana kita mau di bumi kita berakhir, bagaimana itu tergantung kita. Jadi mulailah dengan hal-hal kecil untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mbak Namira. Semoga perbincangan kita memberikan inspirasi baru kepada masyarakat, khususnya peduli terhadap lingkungan. Selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sosok lain yang punya kegiatan inspiratif dengan daur ulang. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Limbah plastik yang kerap menjadi masalah bagi lingkungan dimanfaatkan petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur untuk didaur ulang menjadi bunga hias yang berwarna-warni seperti bunga anggrek, teratai bulan, hingga melati dalam satu bunga. Petugas menghabiskan 3 hingga 5 kilo botol plastik dan 3 hingga 5 kantong plastik. Besarnya permasalahan sampah plastik memotivasi para petugas di Unit Penanganan Sampah Badan Air Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik yang ditemukan di sungai sebagai kerajinan bunga hias yang cantik. Romadoni, seorang petugas yang membuat kreasi daur ulang ini mengatakan sampah-sampah plastik yang biasa digunakan sebagai media pembuatan berupa botol, kresek, dan sedotan. Dalam setiap bunga, biasanya Romadoni dan rekan lainnya membutuhkan 3 hingga 5 kilo botol plastik dan 3 hingga 5 kantong plastik. Proses pembuatan bunga hias dari limbah plastik cukup mudah dan sederhana, dengan bantuan lem kertas, kawat, dan gunting. Sampah plastik yang telah dibersihkan kemudian dibuat sebuah pola membentuk sebuah daun, bunga, bahkan hiasan lainnya. Dengan cara ini diharapkan masyarakat sadar akan sampah dan termotivasi untuk sekreatif mungkin melakukan daur ulang dari limbah sampah. Baik, untuk membahas yang lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Bang Romadoni, selaku PJLP Unit Penanganan Sampah Badan Air Kecamatan Cipayung. Selamat siang Bang Doni, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Akbar. Selamat siang Bang Doni, wah itu backgroundnya keren-keren habis ya. Bunganya bisa jadi seperti bunga hiasan yang benar-benar mirip begitu ya. Nah ini teman-teman diajak melakukan kreasi ini oleh siapa dan dimulai sejak kapan Bang Don? Kalau pembuatannya sendiri sih, saya kan memang bertugas sebagai petugas sampah kali ya. Dan beberapa bulan terakhir ini kita ditugaskan untuk jadi bagian dari anggota Badan Pengelolaan Sampah. Dan saya berinisiatif untuk mengurangi volume sampah yang dari sumbernya ke pembuangan akhir. Akhirnya saya membuat ide untuk mengolah sampah dari botol-botol plastik atau kresek menjadi hiasan-hiasan bunga seperti ini gitu Mas. Berarti ini ide ada Bang Doni? Udah, kalau ide sih udah ada, cuman baru terrealisasinya sekarang. Karena ini juga kan kita pakai untuk sosialisasi di masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Anda juga mensosialisasikannya kepada masyarakat dan juga sekolah. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas itu, pastikan butuh keahlian ya untuk merangkai bunga dari bahan botol ataupun plastik. Ini Anda belajar dari mana? Kalau belajarnya sendiri sih otodidak ya Mas. Cuman ada referensi juga dari channel-channel YouTube gitu kan. Terus saya aplikasikan di sini seperti itu. Oh, berarti Bang Doni ngulik sendiri nih, habis-habisan ngulik sendiri, ngebuat bunga dari bahan botol plastik dan juga barang-barang bekas plastik lainnya. Nah, Bang Doni, ini ngulik ini berapa lama sampai akhirnya bisa semirip itu tuh Bang Doni? Kalau ngelihatnya sih ya, sebentar kita ngelihat di kayak channel YouTube gitu, langsung saya aplikasikan meskipun nggak semirip nggak semirip seperti yang saya lihat, tapi hasilnya ya dari dalam 1 sampai 2 jam itu ya bisa dapat lah kita buat satu jenis bunga.
Satu jenis bunga membutuhkan waktu berapa Ya. lama Bang Don? 1 jam sampai 2 jam. Sekitar 1 sampai 2 jam. Oke. Kalau bahan Itu juga bakunya tergantung membutuhkan berapa botol plastik? Kalau tergantung ini ya, tergantung bentuk sama tingkat kesulitan yang mau kita buat juga bunganya yang mau kita buat seperti apa. Tapi biasanya saya kalau untuk membuat satu jenis bunga, khususnya yang dari kantong plastik itu bisa menghabiskan sekitar 5 kantong plastik. Lumayan ya. Artinya kalau Ya, bikinnya lebih banyak, kita dapat mengurangi sampah plastik lebih banyak gitu ya. betul sekali, betul sekali. Terutama yang botol ya, ada kan beberapa bunga yang terbuat juga dari botol-botol air mineral. Itu dalam 1 bulan ya bisa sampai 30 sampai 50 kilo kita mengurangi volume sampah dari Luar itu, seperti biasa. itu, ya. Dan Anda memberikan ide ini juga kepada teman-teman dan rekan kerja lainnya. Bagaimana tanggapannya Bang Don? Betul. Teman-teman sih mengapresiasi dan mendukung ya. Juga pemantau kami dari PS Kecamatan Cipayung, Bapak Andi Rangkuti, beliau juga sangat menginisiasi dan memberikan apresiasi dan juga ya mendukung lah untuk kegiatan kita ini di luar pekerjaan inti dan rutin kita. Iya. Tentu ini akan menjadi inspirasi juga kepada masyarakat bahwasannya kalau ada barang bekas berbahan plastik mungkin bisa juga dikreasikan seperti Bang Doni ya, membuat bunga. Betul. Nah Bang Doni, kalau udah Iya, jadi betul. bunganya, ini biasanya dikemanain Bang Don? Dipakai di rumah kah? Tapi kan kalau dipakai di rumah penuh dong bunga-bunganya. Ini dikemanain Bang Don? Kalau sementara ini sih ada di galeri di tempat kami di UPS Kecamatan Cipayung Jakarta Timur ya. Iya. Jadi semua ada di situ di galeri kita. Tapi berusaha untuk jadi komoditas sebenarnya- yang bisa dijual nggak sih Bang Don? Kepikiran nggak sih? Kalau sekarang belum ada kepikiran buat ngejual, jadi masih ya berinovasi aja buat mengurangi jumlah sampah ya. Itu aja sih. Dan tadi kan juga Anda sempat memberikan informasi bahwasannya kegiatan ini, kreativitas ini juga Anda bagikan ke sekolah-sekolah dan juga ke masyarakat. Lalu Betul. mengapa hal ini menjadi penting Bang Don? Kenapa sih seorang Bang Don ini mau menyampaikan harus ke sekolah dan juga ke masyarakat? Karena saya pikir sekarang ini tingkat kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan itu masih minim, masih rendah banget gitu kan. Dan kadang sampah-sampah yang ada di rumah itu mereka beranggapan ya sampah ya udahlah sampah gitu. Padahal sebenarnya dari sampah itu sendiri masih bisa kita pilah, kita olah dan bisa kita manfaatkan seperti itu. Luar biasa sekali. Ketika pengalaman Anda, misalkan memberikan ajaran di sekolah begitu terkait membuat kreasi bunga dari botol plastik, tanggapannya anak-anak seperti apa Bang? Senang nggak? Wah, mereka senang banget. Dan apalagi ngelihat bentuk-bentuk bunga yang beraneka ragam seperti ini, mereka senang. Dan ada beberapa sekolah juga yang minta dibuatkan dan insya Allah kita siap. Baik, selain membuat kreasi yang cantik, tapi ada isu krisis sampah di dalamnya begitu ya. Ini menarik sekali. Ada pesan-pesan penting yang juga disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga peduli dan juga peka terhadap lingkungan ya Bang Don. Iya, betul sekali Mas Afan. Nah Bang Don, ini kalau dilihat bunga-bunganya ini jenisnya apa saja Bang Don? Ada banyak jenis ya. Seperti belakang saya ini ada jenis anggrek bulan yang besar seperti ini ada anggrek bulan. Terus ini jenis melati air saya buat dari botol susu ya, botol susu dan juga seperti itu. Diwarnain lagi nggak tuh Bang Don? Enggak, ini semua asli. Semua asli. Ini yang warna putih ini semua asli. Yang hijau-hijau ini dari kantong kresek, kantong plastik. Berarti tidak perlu dicat lagi, tapi memilih bahan baku yang memang warna dasarnya sesuai. Betul sekali. Jadi ini karena warnanya putih ya saya ambil seperti itu Mas. Oke, luar biasa sekali ya. Anda mengajak tidak hanya membuat kreativitas berbahan dasar plastik bekas,
tapi juga memberikan pesan penting kepada masyarakat bahwasannya peduli terhadap lingkungan, peka terhadap lingkungan, karena kita tahu kita sudah masuk ke fase krisis iklim dan kalau kita tidak merubahnya, tidak ada gerakan-gerakan kecil seperti Bang Doni ini, mungkin kita juga bingung apa yang akan diturunkan kepada anak cucu kita nanti. Terima kasih Bang Doni telah berbagi bersama kami dan menginspirasi kami. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat siang. Usai jeda pemirsa akan ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.